Dada sini semuanya, boleh semuanya. Para pemain, as producer semua, hai. Semuanya sudah ready? Everything is good? Sehat semuanya ya? Oke, baiklah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan memulai untuk press conference video original Pertaruhan The Series. Saya akan langsung membidik kepada Mas Tata. Mas Tata, kita sebelum ngobrol cek mic dulu Mas. Cek. Sehat? Sehat Mas? Siap. Alhamdulillah, Mas Tata sebagai sutradara nih. Oke, ini pertanyaannya langsung saja. Ini Pertaruhan The Series. Oke, Pertaruhan The Series merupakan kelanjutan dari film berjudul Pertaruhan yang dirilis tahun 2017. Oke, dan boleh sedikit diceritain nih Mas. Premis dan video original Pertaruhan The Series ini, bagaimana Mas Tata mengemas series ini supaya beda dari filmnya, tapi tanpa menghilangkan sentuhan film sebelumnya. Soal kemasan sih sebenarnya karena memang saya juga penonton film Pertaruhan di tahun 2017 dan saya cukup senang gitu. Saya sangat senang bahkan ketika melihat film dengan gaya yang berbeda dengan film-film Indonesia yang pernah ada gitu. Jadi waktu itu saya sangat jatuh cinta. Setelah itu kemudian ditawarin sama Pak Vicky sama video juga untuk kemudian mengerjakan ini tuh betapa hati saya sangat senang sekali untuk mengerjakan ini gitu. Jadi saya dengan ada satu tim development yaitu Pinakawan, di situ ada saya, ada Ahmad Festi Anggoro, Fajar Marta Santosa dan Sani Kaputungan. Kami kemudian mengembangkan ini menjadi sesuatu yang memang dekat dengan kehidupan kita sebenarnya sebagai kehidupan yang realitas jalanan gitu. Jadi kami mencoba untuk karena core dari Pertaruhan itu sendiri kan memang tentang kerasnya hidup di jalan, konflik antar keluarga yang mana itu memang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita gitu. Jadi kita mencoba untuk mengaplikasikan itu tanpa menghilangkan core yang sudah ada, tapi kita kemudian lebih mengenhance itu, menajamkan konfliknya, kemudian kita menambahkan karakter-karakter yang menarik. Sudah ada Clara, ada Adul, dan itu menjadi karakter-karakter yang sangat-sangat menghidupkan series ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, intense, action, hangat gitu. Full action, hangat dan juga komedi dan menggambarkan betapa kerasnya Jakarta dari sisi lain yang harus kita ketahui juga. Dan cara pertahanan hidup tuh Jakarta nggak mudah cuy. Tapi itu yang harus disaksikan. Jadi membuat penasaran dari episode perdana sampai dengan selanjutnya. Oke, thank you Mas Tata. Dan selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol kepada Ibu Tina Arwin as Chief Content Officer Video. Selamat sore Ibu. Sebelum kita ngobrol mungkin ada mau disapa-sapa terlebih dahulu rekan-rekan media, suaranya izin? Cek. Oh iya, ada. Sebelum kita mulai mungkin mau disapa terlebih dahulu rekan-rekan media. Iya, terima kasih untuk rekan media untuk kedatangannya sore ini di acara launching Pertaruhan The Series. Ini series video ke-13 untuk tahun ini di 2022. Secara total ini series ke-40 kita selama video beroperasi di Indonesia. Dan ini akan menjadi series action kita yang mungkin bisa dibilang yang kedua atau yang ketiga. Cuman ini mungkin pesan khusus untuk teman-teman media dan juga untuk penonton video. Ini akan menjadi series untuk teman menonton kita menjelang tayangan Liga Inggris video yang akan datang di bulan Agustus ini. Baik. Jadi untuk teman pria maupun wanita yang akan menonton video ke depannya untuk tayangan-tayangan olahraga di video, ini adalah serial yang akan menemani bertanding. Menemani dan juga membuat penasaran untuk menyaksikan video atau tayangan sesi selanjutnya, season selanjutnya. Nah, Bu Tina ini mohon izin, jika diperhatikan video bisa dibilang jarang merilis series yang genrenya full action ya. Oke, jadi boleh diceritain nih apa motivasi dibalik pembuatan dan juga penayangan Pertaruhan The Series ini, dan tentunya apa harapan dari tayangan Pertaruhan The Series ini di video? Ya, memang untuk menghadirkan serial action atau genre khusus seperti ini tidak mudah ya. Kita juga ingin menghadirkan yang kualitasnya terbaik, tentunya untuk menemani penonton pria khususnya. Apalagi kita akan kedatangan penonton-penonton sports khususnya Liga Inggris atau penonton sports pada umumnya yang akan hadir ke video, sehingga kita datang dengan Pertaruhan ini karena juga film Pertaruhan sendiri salah satu film yang cukup ramai ditonton, sering banget hadir di TV kita di SCTV juga, banyak penontonnya seperti Tata bilang juga banyak peminatnya, sehingga kita putuskan untuk menjadi series bersama Screenplay juga waktu itu yang mengajak membuat ini menjadi series. Kemudian konsep ceritanya juga melanjutkan cerita Elzan dengan
point of view yang berbeda, apalagi nanti besutan Tata ini akan dibuat sangat menarik, actionnya pokoknya ini akan seru banget ya, bukan bisa cerita lebih lanjut, tapi eksekusi Tata di sini akan sangat berbeda. Itu yang akan menjadi series ini akan jadi lebih berbeda. Lebih berbeda dan juga lebih membuat penasaran ya. Baik, ini memaparkan daya tarik dan cerita pertaruhan The Series tidak hanya berfokus pada action. Tadi sudah sedikit hal mengangkat kisah Elzan sebagai menjaga keluarga yang dimiliki dengan bumbu komedi, dan juga pekerjaan Elzan sebagai seorang debt collector yang membuat kehidupan Elzan tuh lebih berwarna terlepas dari apa yang dihadapi masa lalu. Oke, ini jadi sekali lagi itu bisa dilihat nanti di tayangan perdana juga ada segera kepo nih, penasaran ya nih yang keduanya seperti apa, ketiga seperti apa ya, Mbak ya, seperti itu ya. Baik, oke, terima kasih. Kemudian juga kepada Bapak Wiki, saya ingin ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin mau disapa terlebih dahulu rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir di series kesekian di tahun ini dari Screenplay, tapi kita selalu excited karena selalu ada sesuatu yang beda. Jadi senang sekali bisa hadir di sini hari ini. Oke, baiklah, ini Pak Wiki ini mau nanya nih Ci, apa sih alasan dari diproduksinya video original Pertaruhan The Series ini? Jadi boleh sedikit diceritain nih Pak, apa keunikan dari Pertaruhan The Series ini dari Pak Wiki sendiri? Ada beberapa hal yang berangkatnya dari personal ya, jadi Screenplay itu udah kesekian kali kerja sama Jeffrey Nicole, dan film Pertaruhan adalah film yang kayaknya kita melihat potensi Jeffrey Nicole gitu, dan itu membuat di film itu semua cast bermain dengan sangat baik, performance bagus, cenderung waktu itu masih sangat muda-muda. Sinias yang menulis itu salah satu sinias terbaik yang saya personally ngefans gitu sama dia, Upi, Superwoman film Indonesia gitu ya, dan terus director juga bagus, Christo gitu. Jadi film itu sangat dikemas dengan baik di era itu, dan secara cerita menarik, punya family bonding yang sangat kuat, dan kita melihat kenapa diskusi dengan video, kenapa nggak kita lanjutkan ya, karena berangkat juga dari Serigala Terakhir cukup sukses di video dengan berangkat dari sebuah film IP yang besar. Jadi itu yang membuat kami mau melanjutkan kisah Pertaruhan ini. Oke, harapan dari tayangan Pertaruhan The Series ini apa nih Pak? Kalau dari Bapak sendiri juga? Yang pasti gini, kita pengen original series di Indonesia tuh jadi primadona juga. Kita bahagia banget bahwa film Indonesia sekarang kembali dan kembali berkibar di bioskop, dan film Indonesia lagi sangat baik, dan series Indonesia juga kualitasnya nggak kalah loh gitu, dan itu yang sesuatu yang mungkin didorong oleh video gitu, supaya memang kualitas secara original series, baik secara penceritaan, visualisasi dan lain-lain itu setara dengan film gitu, dan ini adalah sesuatu yang mungkin nanti bisa dilihat Pertaruhan itu adalah salah satu yang punya visi itu. Oke, baiklah. Terima kasih, dan langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol kepada Mas Faye Handoyo as supervising producer. Selamat sore Mas, tampaknya posisi mic-nya. Oke, iya, estafet. Oke, baiklah. Ya, baiklah. Ini boleh disimpan terlebih dahulu. Selamat sore, Mas. Sore. Sebelum kita mulai, mungkin mau disapa terlebih dahulu rekan media yang telah hadir di sini, Mas. Selamat sore rekan-rekan media dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan hadir. Oke, baik. Langsung saja pertanyaannya nih, Pertaruhan The Series ini adalah suatu series dengan genre action. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mas selama proses produksi dari series ini nih? Ya, memproduksi series dengan genre action ini di masa sebenarnya waktu itu juga kita masih ada kasus ya, COVID itu memang banyak sekali tantangannya. Kita harus banyak latihan, dan belum lagi tantangan cuaca dan macam-macam lagi gitu ya. Tapi semuanya itu hasilnya sangat kelihatan di layar. Adegan-adegan actionnya sih luar biasa sekali ya, itu melebihi ekspektasi saya ketika pertama kali kita baru baca di skrip. Begitu jadi adegan-adegan actionnya sih luar biasa, pokoknya sangat memanjakan mata lah ya. Ya, setuju.
sayang juga kalau ditontonnya cuma di layar kecil gitu ya. Kalau nonton di layar yang lebih besar lagi pasti lebih enak lagi, lebih seru gitu ya. Jadi ini sebuah series yang menurut saya hasilnya sangat memuaskan. Selain actionnya juga acting pemainnya sih nggak ada yang cacat ya, semuanya luar biasa ya, semuanya Well done. beyond gitu ya, Beyond. sampai ke pemain pendukung, sampai ke pemain-pemain yang kayak ini cuma satu scene tapi semuanya udah luar biasa sih. Tata hebat sekali. Memberikan effort yang sangat luar biasa. Baiklah. Terima kasih loh untuk tepuk tangannya. Baik, langsung kita akan ngobrol-ngobrol ke teman-teman cast-nya. Hai semuanya. Oke, ini ngobrol-ngobrol dulu. Pertanyaan pertama mau saya tanyakan untuk Nicole dan juga Julio dulu. Ya, atur posisi and mic-nya terlebih dahulu. Ya, ini langsung saja gimana sih reaksi dan juga perasaan kalian saat pertama kali mendengar bahwa pertaruhan akan dibuat The Series ini nih? Oke, tapi sebelum menjawab boleh sapa-sapa terlebih dahulu para fans keluarga yang memang udah menantikan kehadiran kalian, silakan loh. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai Hai. Udah datang. Cuy, sorry udah pada titik-titik cuy. Mau kayak lu semua. Oke, langsung boleh dijawab pertanyaannya, silakan. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya gimana reaksi bahwa perasaannya pertama kali mendengar bahwa wah pertaruhan akan dibuat di series nih? Lo nggak pakai berantem dulu di situ kan ya? Lagi damai ya? Ya. Satu. Kaget sih. Oke. Awalnya kaget karena Ya. ini proyek lama, terus tiba-tiba Kak Wiki telepon pertaruhan mau dijadiin series. Serius Pak. Ya. Dan aku juga excited karena pasti ada pemain-pemain lain yang ikutan. Ya. Kayak Julio, kayak Semuanya. Widika, Ya. pada ikutan. Enggak. Ya. Gitu. Dan dan Pak Wiki juga bilang dijadiin full action juga tambah semangat lagi sih. Oke, baiklah. Untuk Julia sendiri, Very excited ya, why? karena personal juga kan. Pertama kali acting di industri dan film ya dari pertaruhan. Dan bareng waktu itu, terus penasaran aja gimana ceritanya berlanjut. Rasanya kayak nyamperin teman lama, karakter Ical. Pertama kali dimainin. Ada persiapan khusus lagi nggak? Persiapan khusus? Iya. Mungkin mengakses memori yang lama. Udah. Oke. Untuk Nicole sendiri? Persiapan khususnya belajar action lebih banyak sih. Soalnya Yes, benar. banyak banget scene actionnya di sini, kayak 1 dari 5 atau 1 dari 10 scene kayak action sih. Action. Berantem mulu. Oke, tapi kan lo ada suhu juga, termasuk lo untuk action, nah itu mah udah gampang lah ya, enggak juga? Oke. Baik, ini Jeffrey Nicole, Julia Perengwan, dan juga Widika Sidmore. Ini perannya Elzan, Ical, dan juga Jamila. Nah, kata Jamila nih, pastinya series ini kan karakternya mengalami perkembangan tersendiri sejak terakhir kita lihat di filmnya ya. Ini boleh sedikit diceritain nggak sih bagaimana karakter developmentnya yang dialami oleh masing-masing karakter kalian? Selain tadi flashback memori, terus ada yang harus dipersiapkan nggak sih secara detail untuk membuat ini jadi The Series juga? Silakan. Langsung saja, Jamila dulu atau siapa mau menjawab? Halo semuanya. Hai. Hai. Oh, mau call a friend 50-50 atau ex the audience jawabannya? Silakan, Neng. Kayaknya perkembangan karakter masing-masing mengalami banyak perubahan ya. Ya. Jeffrey, Nick, Elzan. maafkan Elzan. Oke. Ini berapa tahun setelah penangkapan di film Pertaruhan. Ya. Dan Ical juga mengalami banyak perubahan, Jamila juga nanti bisa dinonton. Banyak roller coaster ride gitu ya, very up and down, very turbulent, terus juga ada chaoticnya, tapi brotherhood relationshipnya itu masih sangat kuat gitu, masih ada di sana gitu. Jadi walaupun di sekitar tuh amat sangat konflik gitu ya, banyak konflik, banyak turbulent, tapi tetap that brotherhood, kesadaran itu sendiri masih sangat kuat. Kuat ya, jadi Tapi
Jadi selama bertahun-tahun ini development karakter developmentnya tuh sangat emang beda banget gitu. Jauh banget dari apa yang terjadi di film ya. Karena sudah berapa tahun di depan. Tapi begitu ketemu kembali lagi back to backnya udah gampang semuanya ya. Tapi esensinya itu masih ada di sana gitu. That brotherhood, that keluarga itu sendiri gitu. Oke. Ikatan itu sangat kuat. Tapi yang lainnya Semuanya ikatan kuat. Lo nggak mau bikin kartu keluarga bersama gitu? Enggak ya? kayaknya udah punya deh. Nggak sejauh itu juga ya. Oke baik, ini kita ngobrol lagi ke Elzan. Tadi Nicole, lo tadi sempat membuat kita penasaran juga dengan genre action ini nih. Kira-kira persiapannya sih apa yang lo lakukan gitu? Apakah sebelum melakukan pertarungan di series ini ada program khusus membuat body lo lebih six pack atau apa atau latihan lagi semuanya? Sebenarnya persiapannya kita koreo aja sih. Kalau buat six packin badan enggak karena udah. Karena menurut aku Elzan karakternya bukan yang harus six pack banget gitu. Oke, nggak kayak Om Deddy lah ya. Iya, dia karakternya badannya biasa aja, jadi aku nggak perlu six packin. Oke, kalau Julia sendiri ada persiapan khusus nggak? Bela diri atau apa lebih mesangarkan mukanya atau apa Ci? Mungkin ke pasar sih. Oke, jadi mungkin boleh diceritain? Riset. Oh, risetnya Pasar soalnya dia. Oke, jadi apa yang lo lakukan di sana? Guling-gulingan. Atau lo menyamar jadi orang lain? Riset dengan wajah lo seperti ini, ntar banyak minta foto cuy, repot juga cuy. Lo nggak riset jadinya lo jumpa fans di sana. Mungkin lebih ngelihat situasi dan nuance yang mau dibawa dari lanjutan cerita Elzan, Ical dan semuanya rame-rame dan cerita. Oke, baiklah. Seperti itu. Baik, ini karakter Elzan adalah karakter yang cukup care dengan keluarganya. Kira-kira ada nggak sih kemiripan antara seorang Jeffrey Nicole dan juga Elzan itu tersendiri dari kehidupan sendiri dan kehidupan nyata semua lah. Ada pertanyaannya segini sih cuy, gue cuma ngikutin di sini aja. Pada kepo soalnya. Apa ya kesabarannya? Aku kerja buat keluarga sih, buat mama sama adik. Ya, buat orang-orang rumah. Oke. Nah, gitu doang sih Kak. Dan Elzan pun juga sama. Dia kerja buat keluarga fight bertahan hidup buat Ical. Tapi ada masalah sama Ical bla bla bla. Fight untuk bertahan hidupnya juga kan untuk biar kasarnya tuh biar dapur ngepul semuanya biar pada kumpul itu juga luar biasa dan sama ya ternyata. Yang penting ada makanan di meja makan deh. Nah, oke lah. Itu juga by order ya. Paket gitu. Oke, ini langsung aja kita akan ngobrol ke Julia lagi yang berperan sebagai Ical. Tadi kalau misalnya sudah di-mention ini pertanyaannya ada riset yang dilakukan kan lo ke pasar ya. Itu sebenarnya risetnya ngapain sih cuy? Apa yang lo lakukan di sana gitu? Apa lo cuma berbelanja kebutuhan sehari-hari atau apa gitu? Apa lo ngobrol sama mama di sana? Lihat dinamiknya pergerakan pasar sih karena kan jadi Ical tinggal di berhubungan dengan pasar juga. Oke. Jadi untuk tahu latar belakang dan cerita orang-orang di sana, aku pergi ke pasar untuk merasakan bagaimana rasanya tinggal dan besar dalam lingkungannya. Dalam seperti ceritanya ini. Oke. Baik, dan di film ini kan lo digambarkan sebagai saudara, Itu bondingnya yang lo lakukan tuh seperti apa? Healing bersama, jalan bersama atau apa gitu? agak mulai males ya pertanyaannya ya. Apa yang lo lakukan sebagai seorang saudara berdua, biar bondingnya tuh bener-bener oke, my bro. Justru dari film yang awal sampai sekarang kita ya kayak abang adik. Oh gitu. Siapa abangnya, siapa adiknya? Suka-suka aja. Di kehidupan nyata juga kayak gitu aja ya? Situasi. Oke, tergantung situasi. Itu termasuk back to back kalau misalnya dalam hal membayar ya. Abangnya dia bayarin nih bang, ini bayar. Nggak gitu juga? Nggak gitu juga ya? Bebas aja ya? Yang lagi ada rezekinya aja ya bayarin ya. Oke, baik, langsung kita ngobrol ke Clara Bernadette. Hai. Hai. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin boleh disapa di sini karena juga wajah kamu tuh udah menghiasi para influencer semuanya. Sorry, mungkin lu semua cuy. Halo teman-teman media. Semua sehat ya?
Amin ya. Jadi gue yang bantuin nih Ra di sini Ra. Oke Ra, ini pingin nanya, karakter yang kamu perankan sendiri adalah karakter baru. Oke, mungkin boleh diceritain kamu berperan sebagai siapa dalam pertaruhan The Series ini dan juga sedikit bocoran atau sedikit gambaran karakter yang lo mainkan di sini. Jadi di sini aku berperan sebagai Ara. Ara itu rekan media. Rekan media. Gak apa-apa sih lo kalau menjadi media gak apa-apa. Kan kita juga kerja di sosial media. Oke boleh. Oke kita take two, hop, cia. Santai aja sih, kita ngobrol santai aja di sini. Ke bawah berkarkan media, semua mata semua tertuju kepada Ara. Silakan Neng. Enggak, kita nggak dengar kok, udah lanjutin aja udah. Rekan kerjanya Jeffrey Nicole sama Adol. Ya. Dan sebenarnya kita ini kakak adik juga ya. Sepupu. Sepupu. Ada kemiripannya kalau ditonton di series nanti. Iya, agak kemiripan sih ya antara indoor sama outdoor. Jadi terus apa tantangannya dan juga apa yang lo persiapkan biar juga bonding dengan para pemain yang lain? Kita ada reading. Ya. Jadi emang aku baru ketemu Nicole di sini juga. Oke. Beberapa pemain juga baru ketemu di sini juga, tapi kita ada reading, jadi bondingnya di reading dan pas syuting juga akhirnya semua chemistry-nya nyatu sih. Oke, jadi ini digambarkan sebagai rekan kerja Elzan ya? Dan Adul. Nah, kayak Adul sendiri gimana? Rekan kerjanya sebagai apa? Kalau mungkin boleh sedikit bocoran lo apa sebagai yang kalau tadi dia di trailer kan kayak cuma nganterin motor, kata rusuh kayaknya. Hai semua. Sama-sama dulu. Jadi di sini suara gue gede banget ya. Jadi di sini apa ya? Gue tuh justru gue yang menyemplungkan Nicole ke dunia debt collector tuh gue ngajak. Oke. Begitu. Ya. Lo dari tatapan lo juga kayak lo mau ngajak gue jadi debt collector juga ya? Lo ada yang gue tagih nggak nih? Agak dalam tatapan matanya. Oke baik. Jadi kalau misalnya ngomongin debt collector gitu, kita apa lo melakukan riset dulu atau lo memang tiba-tiba lo iseng aja ke rumah orang, bayar gitu atau gimana? Pendalaman karakter apa yang lo lakukan? Kebetulan ya banyak lah teman-teman ada juga yang berprofesi seperti itu gitu kan. Ya tanya-tanya, ngelihat kayak gimana sih prosesnya apa. Tapi yang paling ini sih naikin berat badan sih akhirnya. Kenapa maksudnya? Kita pengen ngurusin tapi kayak kurus-kurus gue naikin aja deh gitu. Karena peran juga? Iya udahlah, udah jadi bapak juga kan di situ ceritanya udahlah. Bapak gimana sih gedein aja udah. Gak juga lu, bapak-bapak sih banyak yang keren-keren loh. Gak gendut juga, agak semok sama semok. Montok aja sih. Lebih kebi. Baik, itu yang lo lakukan. Baik, kembali lagi ke untuk si Ara nih. Kalau dia dari trailernya kan banyak banget frame dengan sosok Elzan yang diperani oleh Nicole. Terus proses membangun chemistry, ini kayak ditanyanya proses membangun chemistry semua ya. Apa yang lo lakukan, Ra? Kita melalui proses reading. Dan emang baru ketemu di sini sama Nicole sih di project ini, cuman surprisingly kan Nicole juga orangnya asik, baik, jadi chemistry-nya langsung dapat. Chemistry-nya langsung dapat. Jadi dia juga arahan Mas Tata juga jadi akhirnya enak chemistry-nya. Agak ada. Lo tiba-tiba ngeborong sendiri biar aman dia ya. Oke, jadi memang as a point-nya back to back-nya semuanya karena as a family juga ya kan, reading semua udah kayak chemistry-nya tuh ada tantangan tersendiri. Oke, Nicole mau ngomong? Boleh tambahin? Boleh dong. Sebenarnya kan kita di satu hotel yang sama, jadi setiap pulang syuting kita ngumpul di table yang gede, kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana. Di situ kita bondingnya. Iya, sepakat, ya kan? Jadi bercanda-canda dengan lagu, ngobrol-ngobrol sampai kadang bisa sampai jam 1, jam 2. Kayak gitu sih. Melepas lelah juga kayak obrolan persahabatan di sana semuanya terjadi ya. Iya, kadang ada yang ngobrol nggak bisa kita stop gitu. Jadi nggak enak kita masuk ke kamar. Padahal udah ngantuk ya. Iya. Padahal udah ngantuk tapi orang masih ngomong. Cara baliknya gimana ya? Siapa yang bisa motong dia? Kalau gua kan biasanya gua pengen boker nih kalau langsung kabur gitu kan. Gua kan ada di situ. Oke. Tapi memang kayak realita kehidupan juga ya, karena biasanya kalau kayak anak kos lah taruhnya kan, biasanya suka kumpul meja bareng semuanya yang tadi nggak kenal lu siapa at the end pada makan bersama ya kan, ngobrol bersama, tiba-tiba jadi kayak family bersama, jadi tiba-tiba terbentuklah atau terbonding lah sesama pemeran yang lainnya. Oke, langsung ke Cemila. Hai, oke, we dikasih more, oke.
Gue perlu nanya lu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris Indonesia aja ya. Ya, ribet banget tuh bahasa Inggrisnya. Yang mudah aja, oke baiklah. Ini series ini lu berperan sebagai sosok ibu dan seorang fighter juga. Ini boleh diceritain gak sih hal menarik apa saat memerankan karakter Jamila dalam series ini? Jadi kemarin pada saat aku tahu pertaruhan mau bikin series ini dari Ado. Oke. Aku tahu dari Tata. Lo kayaknya dulu kalau pusat informasi ya. Enggak, tapi gue tahu dari Tata. Lo kalau kayaknya kalau dari setiap grup lu adminnya gitu. Memang betul. Merangkap casting manager ya. Perannya penting di sini ya. Oke, lanjut Neng, punten. Terus dia cuma bilang, I'll see you very soon, sister. Oke. Finally we're in the same project gitu. Oke. Project yang mana gitu. Terus aku tanya, akhirnya dikasih tahu pertaruhan bikin bikin series gitu. Ya. Terus aku kaget juga, Ya. seperti yang lain itu film pertama aku juga gitu. Terus udah sign kontrak segala macam, baru dapat skrip. Ternyata Jamila adalah seorang ibu gitu. Ya. Dan itu sendiri suatu challenge buat aku karena masih single juga. You're being single right now, oke. Jadi tiba-tiba harus memerankan sebagai ibu. Itu sesuatu hal yang baru yang aku harus mendalamin gitu dan untungnya. Lo belajar juga sama Abdul jadi seorang ibu enggak? Oke, multi peran ya cuy. Waktu itu gue lagi menyusui kebetulan. Kan seorang bapak-bapak lo katanya kan? Lanjut, maaf. Kebetulan Adul yang yang nemenin aku reading. Oke. Sebagai ibu-ibu. Yoi, sebagai anak Pak. Kamu gue pekondel ibu. Oke, kalau dari fighter sendiri lo workout lagi nggak? Ada persiapan khusus lagi nggak? Apa yang lo lakukan untuk bisa kembali lagi dan juga melakukan adegan ini supaya lebih keren lagi, Ci? Sempat insecure ya kemarin pada saat tahu Jamila akan have a comeback. Ya. Terus aku nanya ke Mas Tata sih. Ya. Ini Jamila fighting lagi nggak? Terus Mas Tata bilang, oh enggak. Jamila udah ibu kok. Oke. Mungkin ada sedikit, mungkin ada banyak. Tapi Jamila itu seorang ibu. Ya. Challenging-nya bukan di fighting buat aku. Tapi? Sebagai ibu. Sebagai ibu. Oke, baiklah. Di situ lebih stresnya di situ sih buat aku personally ya. Tapi untungnya my co-star dia hari ini nggak datang ya. She is truly an angel. Dia bikin segala proses menjadi ibu dan mempunyai connectionnya itu sangat mudah. She's very lovely, easy to work, an amazing actress. So I'm very grateful for her. Jadi gampang untuk juga mendalami perannya sebagai seorang ibu ya. Oke, ini tampaknya dari keseruan behind the scene-nya nih, Abdul, gue langsung aja nembak ke lu deh. Pengalaman yang paling seru, yang paling lu ingat dari setiap Olekes ini, ya sebagai jubir dan juga sebagai kepala admin. Boleh sedikit diceritakan kepada kita, silahkan. Apa aja cerita seru selama pembuatan jadi series ini? Ibu sih gue. Serius gue? Cerita seru, kalau seru pengalaman sih, yang paling diinget lah. Semuanya sih diinget ya, makanya sampai sekarang kita pun masih main bareng dan kayak udah benar-benar jadi kayak keluarga banget, apalagi sama Nicole, sama Yu, sama Wei Deke, sama ini juga sampai sekarang masih nongkrong bareng. Kayak FOMO-nya masih ada gitu kayak. Kalau waktu kita syuting di Jogja, kita di sini semuanya ngapain? Ikut juga? Iya. Kadang-kadang sampai ke toilet ikut. Lah emang cocok sih ibu kayak emaknya anak-anak juga sih cuy ya, jadi bikinin pada ngendon semuanya ya. Oke, baiklah ini dia langsung aja pertanyaannya untuk seluruh para pemain di sini. Kenapa kita harus banget nonton video original pertarungan The Series ini ya? Kenapa wajib atau seperti apa? Boleh langsung diceritakan kepada seluruh rekan media juga para followers di sini. Langsung saja silakan. Siapa yang akan mewakili untuk Nicole atau Shell? Oke, silakan. Kenapa? Ini buat para penonton filmnya. Kalian bakal ngeliat kelanjutan dari ceritanya karena di ending filmnya kan nggak, menurut gua agak gantung aja sih. Jadi di sini dikasih conclusionnya di series pertarungan di series ini bakal tayang di video. Jadi semoga penasaran kalian nanti terpuaskan dengan nonton dengan nonton pertarungan di series ini. Oke, Julia sendiri silakan. Boleh di-mention. Olekes lah langsung saja deh semuanya.
Melihat kelanjutan cerita Elzan, Ical, Jamila, semua yang terlibat yang baru dalam perkembangan fase selanjutnya dalam hidupnya mereka masing-masing. Oke, jadi itu yang harus membuat kita harus nonton juga ini ya. Oke, silakan. Semuanya boleh, Clara, Widika, oke. Ya. Ya Allah bapaknya dulu cuy yang ngaturin si Abdul, lu jawab ini nyodorin mic lu dulu. Oke silakan, kamu dulu Neng, silakan. Kalau menurut aku nih ceritanya fresh banget, menarik banget, actionnya juga sangat kelas banget, oke, dan dramanya sih yang heartwarming banget kalau menurut aku juga. Nah, jadi asik untuk diikutin. Baiklah. Cebi juga. Tragis juga. Tragis dan pastinya juga sisi haru dari sisi keluarga itu memang hari gini kan ya kan. Cemila sebagai seorang ibu. Enggak ya, belum. Sorry, kebawa gue. Series ini sesuatu yang sangat mungkin bagi teman-teman atau siapapun gitu ya bisa relate banget gitu ya. Karena ini dari actionnya, dari dramanya, dari intensitinya itu, series ini sendiri itu menceritakan tentang kekeluargaan gitu. Bukan cuma darah tapi dari luar juga gitu, and it's something that you can relate gitu, dan hopefully message itu bisa diambil. Oke, baiklah. Something that is very relatable to us. So. Harus nonton. Baik, Abdul pertanyaannya berbeda aja. Terakhir apa yang yang kalian harapkan hadirnya pertarungan The Series di video ini ya dari Abdul sendiri yang mau disampaikan kepada seluruh teman-teman di sini? Semoga film ini series ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih seru lagi dengan treatment ajaibnya Tata nih, gambar-gambar yang bakal manjain mata kita juga. Gue sendiri sangat tidak sabar untuk melihat hasilnya ya Tak ya. Sama saya juga deg-degan. Hope you guys can enjoy this series. Wih, di bahasa Inggris. Jaksel gue. Lo kebawa Jamila lu ya. Oke, baik. Oke, Nikal sendiri ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing harapan? Oke, tentunya tentang The Series ini, pertarungan The Series ini. Jangan nonton bajakan, please nontonnya di video. Chris. Gua cari rumah lu nanti. Yes, hargai karya anak bangsa. Gua cari rumah lu, gua kasih subscription ke video. Udah, jangan macam-macam dulu. Oke, baik. Jangan cepat. Ampun, Pak. Baiklah, langsung saja boleh tepuk tangan dong. Itu dia, udah ngobrol-ngobrol tentunya on the cast dan juga dari video. Sekarang saya akan mempersilakan untuk rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan atau dari fans atau dari influencer mungkin ada yang mau bertanya ya. Kita langsung saja memasuki sesi Q&A, question and answer. Silakan, atau para fansnya ingin bertanya, kami persilakan. Jadi waktunya untuk bertanya. Sila. Baik, untuk rekan-rekan media. Ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, di tengah. Ya, baik. Dengan siapa nama dari media atau? Halo, aku Mega dari media Brilio. Oke, baik. Silakan dengan pertanyaannya. Oke, nanya buat Allcast aja sih ya. Pertarungan kan series action. Tapi ada nggak sih adegan yang saat syuting yang justru malah lucu dan di luar skrip yang masuk ke dalam adegan si pertarungan ini? Kalau ada, tolong minta tolong diceritain aja. Oke, terima kasih, itu aja sih. Banyak banget. Silakan. Ya mostly adegan gua sama Nicole sih ternyata yang kayak Sama Mas Kiki. Sama Mas Kiki. Oh, tapi yang ini dong paling keren. Yang lempar itu loh bebek. Cuy, mohon izin boleh sedikit ceritain cuy, kita bingung nih cuy. Lo pada nungging. Iya, lo nungging kita nggak ngerti di sini. Yang lu ngelempar. Pada ngapain ya? Yang lu ngelempar bebek. Oke. Dan di luar skrip ada beberapa yang di luar skrip juga. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Banyak ya Mas Tata? Banyak kan? Dimasukin yang di luar skrip. Oh, baik banget. Thank you, Mas. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup? Terima kasih. Oke, baiklah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini masih di sesi
Q&A mungkin dari influencer atau dari fans, dari keluarga juga. Ada fans juga yang mau bertanya, silakan loh, boleh loh, silakan. Karena sesaat lagi akan segera kita saksikan. Ini dia penayangan perdana, video original Pertaruhan The Series. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Apa nanti mau doorstop lebih dekat lagi ingin bertanya? Dan tampaknya ini dia, boleh beri tepuk tangan dong. Terima kasih pada seluruh rekan media, para keluarga, para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga selanjutnya saya akan mempersilakan untuk semuanya untuk dapat berfoto bersama. Jadi boleh bersiap-siap di sini semuanya. Dan satu lagi saya juga ingin mengundang untuk Maria untuk dapat berfoto juga untuk bergabung.